Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Teresanti. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya dan rekan saya Putri Azhar Januari. Kami, kelompok 5 akan membahas mengenai manusia dan keadilan dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, hakikat. Yang ketiga, keadilan dan ketidakadilan. Yang keempat, kejujuran dan kebenaran. Yang kelima, kecurangan. Yang keenam, pemulihan nama baik. Yang ketujuh, pembalasan. Yang kedelapan, manusia dan keadilan. Dan yang kesembilan yaitu isu manusia dan keadilan di masyarakat. Baiklah, untuk itu mari kita simak sama-sama penjelasan mengenai manusia dan keadilan. Baiklah, untuk itu silahkan menyimak materi dari kelompok 5 yang berjudul manusia dan keadilan. Yang pertama yaitu pengertian. Secara umum, keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Kita diminta untuk tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, sehingga seseorang tidak bisa memeras dan memperbudak orang lain. Begitupun sebaliknya, seseorang tidak mudah untuk diperas dan diperbudak oleh orang lain. Dengan begitu, akan tercipta keharmonisan dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Keadilan dibutuhkan oleh setiap orang. Gunanya untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang aman dan tentram tanpa ada konflik atau masalah. Setiap orang berhak diperlakukan adil tanpa memandang suku, agama, dan ras. Selanjutnya yaitu keadilan. Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Adil juga tidak mesti sama rata dan sama rasa. Adil berarti setiap orang berhak mendapatkan hak yang semestinya dan segala sesuatu diposisikan juga pada tempat yang semestinya. Selanjutnya yaitu hakikat. Hubungan keadilan dengan manusia adalah hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan apapun. Manusia tanpa keadilan, maka kehidupannya tidak akan tentram. Karena unsur pertama dari kehidupan adalah keadilan. Karena keadilan memberikan suatu perdamaian dan persatuan di kalangan manusia. Selanjutnya yaitu keadilan dan ketidakadilan. Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Adil juga tidak mesti sama rata dan sama rasa. Adil berarti setiap orang mendapatkan hak yang semestinya dan segala sesuatu diposisikan juga pada tempat yang semestinya. Ketidakadilan adalah suatu tindakan oleh lembaga sosial maupun perorangan yang memihak pada salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tindakan ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu kejujuran. Kejujuran atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Untuk itu dituntut satu kata dan perbuatan, yang berarti bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan perbuatannya. Karena itu, jujur berarti juga menepati janji atau kesanggupan yang terlampir melalui kata-kata ataupun yang masih terkandung dalam hati nuraninya yang berupa kehendak, harapan, dan niat. Selanjutnya yaitu kecurangan. Kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha. Selanjutnya yaitu pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Setiap orang menjaga dengan hati-hati agar namanya tetap baik. Penjagaan nama baik erat hubungannya dengan tingkah laku atau perbuatan. Yang dimaksud dengan tingkah laku dan perbuatan itu antara lain cara berbahasa, cara bergaul, sopan santun, disiplin pribadi,
cara menghadapi orang, perbuatan-perbuatan yang dihalalkan agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembalasan. Pembalasan adalah teori tertua dalam teori tujuan pemidanaan. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri. Teori absolut mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau. Pembalasan terjadi karena adanya suatu kesalahpahaman atau tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Maka antara satu kubu dengan kubu yang lain menimbulkan rasa dendam yang sama dengan perlakuan yang sejenis. Selanjutnya yaitu manusia dan keadilan. Dari uraian di atas, jelas sudah pembahasan mengenai manusia dan keadilan, di mana manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan dalam bentuk yang berpasang-pasangan. Di mana manusia ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Ada yang pandai, ada juga yang tidak pandai, dan lain-lain. Ini semua merupakan suatu konsep keadilan yang hakiki secara kodrat Tuhan. Keadilan menurut para pandangan tokoh yaitu keadilan yang sama rata dan sama rasa dan terpenuhinya semua hak-hak manusia. Selanjutnya yaitu isu tentang manusia dan keadilan di masyarakat. Isu keadilan sosial dan hak asasi manusia di sini kemudian menjadi perhatian karena minimnya keadilan bagi masyarakat di tingkat makro dan mengurangi rasa kepemilikan ruang publik yang luas. Padahal prinsip keadilan adalah semua warga negara dalam tingkat manapun dan dalam kondisi apapun mereka tetap memiliki akses yang sama dalam pelayanan publik. Peranan kebudayaan kemudian dibutuhkan di sini. Kebudayaan dipahami sebagai apa yang orang pahami sebagai kebiasaan mereka sehari-hari. Kebudayaan digunakan sebagai alternatif, terobosan baru untuk mendekatkan isu keadilan sosial dan hak asasi manusia pada masyarakat di tingkat mikro. Dalam perspektif yang lebih luas, kebudayaan adalah pengetahuan, maka memasukkan hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam kebudayaan itu sangat penting. Ketika hak asasi manusia dan keadilan sosial sudah dipahami sebagai isu yang dekat dengan masyarakat, itu artinya peran kebudayaan mendekatkan hak asasi manusia dan keadilan sosial pada masyarakat sudah terrealisasi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai manusia dan keadilan. Semoga sedikit ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.